Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Meskipun ini di jam terakhir, tapi kalian masih tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memulai doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, amin. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Adelia ada? Afifah? Sakit? Sakit apa Afifah? Demam. Oh iya demam. Afra? Aifa? Hadir. Deanda? Hadir. Despalini? Hadir. Fatia? Hadir. Hasna? Hadir. Haifa? Ibtisama? Hadir. Indah? Hadir. Hairunisa? Hadir. Najma? Hadir. Nida? Hadir. Nurul Hanifah? Hadir. Rida? Hadir. Sa'diyah? Hadir. Sahla? Hadir. Salama? Hadir. Salma? Hadir. Salsa? Hadir. Salwa? Hadir. Septia? Silan? Hadir. Sahrani? Hadir. Wulan? Hadir. Zuhrufa? Hadir. Arum? Ya, jadi hari ini 2 orang yang tidak hadir karena sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan sebuah teks ceramah ya. Ada yang tahu manfaat kita belum pelajari tentang kaidah kebahasaan sebuah teks ceramah? Ya. Ya. Betul sekali, jawaban yang sangat bagus. Jadi untuk motivasi yang pertama, kita itu mengasah kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Lalu yang kedua, mempertajam ingatan, karena dengan kita membacakan atau menulis sebuah teks ceramah, itu akan mempertajam ingatan kita. Dan yang ketiga, memahami tentang kaidah kebahasaan suatu teks ceramah ya. Di sini tentunya akan menambah pengetahuan kalian. Ada yang masih ingat pembelajaran apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Isi dan struktur teks ceramah. Ya, alhamdulillah ya, masih ingat ya, isi dan struktur sebuah teks ceramah. Coba, siapa yang masih ingat isi dalam sebuah teks ceramah itu ada informasi apa saja? Ya, silakan, Indah. Ada 3 informasi, Ya. yaitu edukatif, informatif, dan rekreatif. Dalam sebuah teks ceramah terdiri dari 3 informasi. Kalau informasi yang bersifat informatif berisi tentang apa? Informasi informatif yaitu yang memberikan tentang pengetahuan kepada pembaca, Ya, lalu kalau yang informasi yang bersifat edukatif? yang memberikan pembelajaran pendidikan kepada pembaca. Ya, dan yang terakhir yang bersifat? Informasi rekreatif yaitu yang menghibur dan hanya menyenangkan pembaca, yang bersifat fiksional atau hayal. Iya. Jawaban yang sangat bagus dan betul ya. Kalau untuk sebuah struktur teks ceramah, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan Salma. Pertama ada pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Ya. Jadi sebuah teks ceramah memiliki 3 struktur ya teman-teman. Masih ingat kan? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan IPK yaitu di 36.2. Menganalisis kaidah kebahasaan dalam sebuah teks ceramah. Adapun tujuan pembelajarannya itu adalah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian atau peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ceramah secara rinci dan tepat. Itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Materi ajarnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya,
Metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah metode diskusi dan juga presentasi. Nanti kalian berdiskusi secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan di minggu lalu. Lalu setelah itu, setelah kalian melakukan diskusi dan juga analisis tentang kaidah kebahasaan, nanti kalian mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan di kelompok masing-masing. Lalu teman dari kelompok lain memberikan apresiasi, jadi berbentuk komentar ataupun penambahan dari apa yang sudah kalian sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan sekarang kalian duduk secara berkelompok. Ya, silakan sekarang kalian sudah duduk secara berkelompok. Nah, sebelum kita masuk ke dalam masalah yang akan kita bahas, Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks ceramah. Silakan kalian amati dari teks ceramah tersebut. Ada yang bisa membantu untuk membaca? Saya, Ibu. Ya, silakan Salsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan burung semakin menurun, kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja, hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terjadi pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya, ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal, sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya, epimistis. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Ya, terima kasih karena sudah membantu Ibu untuk membacakan teksnya. Kaidah yang pertama atau ciri yang pertama, jadi sebuah teks ceramah menggunakan kata ganti orang pertama atau persona pertama. Ada yang tahu persona pertama dalam bahasa Indonesia itu ada kata apa saja? Ya, silakan. Ada kata saya, aku, dan beta. Ya, saya, aku, dan beta. Tapi beta biasanya digunakan untuk Indonesia bagian timur ya. Kita yang berada di bagian barat yang menggunakannya. Ya, jawabannya sudah sangat bagus dan betul. Ada yang bisa menambahkan lagi selain menggunakan kata ganti orang pertama? Orang pertama jamak, silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan Septi. Ada kamu, kita. Ya, kata ganti orang pertama jamak ada kata kami dan kita. Betul jawabannya. Selanjutnya, dalam sebuah teks ceramah selain menggunakan kata ganti orang pertama, orang kedua dan orang ketiga juga menggunakan kata-kata apa? Sapaan. Ya, menggunakan kata-kata sapaan. Kata-kata sapaan itu apa saja contohnya, Haifah? Hadirin sekalian. Ya, hadirin sekalian. Lalu? Bapak-bapak, Ya. ibu-ibu, dan saudara-saudara. Ya, betul. Jawaban yang sangat bagus. Itu kata sapaan yang digunakan dalam sebuah teks ceramah. Lalu, selain menggunakan kata ganti, unsur yang kedua adalah? Ya, silakan. Selain menggunakan kata ganti pertama yang tadi sudah disebutkan, itu adalah yang keduanya menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata istilah yang memang berkenaan dengan teks ceramah itu sendiri. Contohnya seperti sarkastis, kemudian kata krama, kemudian etika berbahasa dan kesantunan berbahasa ataupun semacamnya. Kurang seperti itu. Selanjutnya, selain menggunakan kata teknis, unsur yang kaidah bahasa yang selanjutnya ada lagi? Ya, silakan Salsa. Kata-kata yang berhubungan dengan sebab akibat. Ya, kata-kata yang berhubungan atau menggunakan konjungsi sebab akibat.
Ya, tadi apa yang sudah kalian sebutkan itu sudah benar jawabannya. Jadi untuk kaidah kebahasan sebuah teks ceramah, yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau persona pertama. Persona pertama dalam bahasa Indonesia itu ada saya, aku, kami. Dan persona orang kedua di sini itu ada kata hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Itu juga selain menggunakan kata ganti orang kedua, menggunakan kata sapaan ya di sini. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis itu adalah secara sederhana adalah istilah dalam bidang-bidang tertentu. Karena tadi teks yang kalian baca itu adalah tentang pentingnya sopan santun berbahasa, sehingga di sini istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang bahasa itu adalah sarkastis. Sarkastis itu adalah ucapan kasar. Lalu ada eufemistis. Eufemistis itu adalah penghalusan. Lalu ada tata krama, lalu ada kesantunan berbahasa dan etika berbahasa. Nah, kalau misalnya kalian mengambil sebuah tema teks ceramah tentang kesehatan, misalnya tentang COVID-19, istilah apa coba yang bisa kita gunakan? Social distancing. Ya, social distancing. Bahasa Indonesianya itu menjaga jarak. Lalu selain itu, iya, vaksinasi bisa. Vaksinasi, selain vaksinasi, iya, prokes atau protokol kesehatan. Lalu daya tahan apa? Imunitas. Selain imunitas, isolasi. Banyak ya. Jadi tergantung dari topik ceramah yang kita ambil atau si pembicara ambil. Yang ketiga, kaidah kebahasan dalam sebuah teks ceramah itu adalah menggunakan kata-kata yang berhubungan sebab akibat atau banyak menggunakan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Di sini konjungsinya itu ada jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan hubungan perbandingan atau pertentangan. Contoh konjungsinya, sebelum itu, pada akhirnya, sebaliknya, dan namun. Lalu untuk yang selanjutnya adalah menggunakan konjungsi temporal yang berkaitan dengan masalah waktu. Jadi ada kata kemudian dan juga lalu. Kaidah yang keempat itu adalah menggunakan kata kerja mental. Nah, di sini kata kerja mental itu adalah kata kerja behavioral atau verba tingkah laku, yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau proses. Contohnya di sini memprihatinkan, mengagumkan, lalu menduga. Nah, itu adalah kata kerja mental. Jadi yang berkaitan dengan masalah mental ataupun perasaan ya. Lalu yang terakhir menggunakan kata kerja yang bersifat persuatif. Persuatif apa teman-teman? Anak-anak? Iya, ajakan. Jadi kata-kata yang bersifat ajakan atau bujukan atau rayuan kepada pendengar atau kepada pembaca. Salah satu tandanya itu adalah menggunakan kata hendaklah, sebaiknya, perlu, dan harus. Nah, karena tadi sebuah kaidah kebahasan teks ceramah itu banyak menggunakan konjungsi, sehingga di sini kita juga akan membahas tentang kalimat majemuk, khususnya kalimat majemuk bertingkat. Ada yang masih ingat kalimat majemuk itu apa? Bertingkat karena kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Iya. Kalimat majemuk adalah lawan dari kalimat tunggal. Kalau kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki satu pola, jadi dia hanya memiliki satu subjek, predikat, atau objek. Tapi kalau kalimat majemuk, nama lainnya itu adalah kalimat kompleks. Jadi dia bisa memiliki dua pola atau lebih. Betul jawaban dari Fathia. Di sini kalimat majemuk yang pertama itu adalah kalimat majemuk yang menyatakan hubungan akibat. Konjungsi yang digunakan itu ada kata sehingga, sampai, dan maka. Contoh kalimatnya, ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Lalu yang kedua, dalam sebuah teks ceramah itu banyak menggunakan kalimat majemuk yang menyatakan hubungan cara. Konjungsinya itu adalah dengan. Pemburu itu menunggu di atas bukit dengan jari telunjuknya melekat pada pelatuk senjatanya. Nah, itu menyatakan hubungan cara.
Yang selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat hubungan sangkalan. Konjungsinya itu ada seolah-olah dan seakan-akan. Contoh kalimatnya, dia diam saja, seakan-akan dia tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan kenyataan. Contohnya, ada padahal dan sedangkan. Contoh kalimatnya, pura-pura tidak tahu, padahal tahu banyak. Lalu ada kalimat majemuk yang menyatakan hasil, konjungsinya maka. Contoh kalimatnya, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Yang selanjutnya, kalimat majemuk yang menyatakan hubungan penjelasan. Konjungsi yang digunakan itu adalah kata bahwa. Berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Dan kalimat majemuk hubungan atributif, konjungsinya yang. Pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Nah, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan atau kalian akan menganalisis sebuah teks ceramah di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Cut dulu, Bulan. Ya, di sini Ibu punya LKPD, lalu LKPD itu sudah kalian copy di laptop kelompoknya masing-masing. Nah, dari masalah teks yang Ibu tayangkan atau kalian baca di sini, silakan kalian mendiskusikan atau memecahkan masalah dalam kelompok masing-masing, yaitu untuk menganalisis kaidah kebahasaannya. Nah, nanti setelah itu kalian masukkan solusi yang kalian buat di dalam kolom yang sudah Ibu sediakan. Kolomnya adalah kolom ini. Jadi analisislah kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut, lalu catatlah hasil pada format laporan seperti berikut. Kalian tulis mulai dari topik, penceramah, tempat dan waktu, lalu kaidah kebahasaannya. Lalu di sini aspek yang Ibu nilai itu adalah jika kalian atau peserta didik menganalisis aspek kebahasaan teks ceramah dengan sangat tepat, maka kalian akan mendapatkan nilai 4. Lalu jika peserta didik menganalisis aspek kebahasaan teks ceramah dengan tepat, itu nilainya 3. Lalu peserta didik menganalisis aspek kebahasaan teks ceramah dengan kurang tepat, maka nilainya 2. Dan yang terakhir, peserta didik menganalisis aspek kebahasaan teks ceramah dengan tidak tepat, maka nilainya 1. Silakan kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah yang sudah kita kemukakan tadi di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kalian berdiskusi lalu mencari data, referensi, dan sumber. Bisa melalui buku referensi yang sudah kalian pegang atau buku paket ataupun dari modul. Lalu silakan kalian mengakses ke internet untuk informasi yang kalian butuhkan. Kata ganti orang pertama, contohnya saya, terus aku dan beta. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu ada hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Kemudian kata temporal itu ada lalu, kemudian itu dan sebagainya. Kemudian ada kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, menganukan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan dan sebagainya. Kemudian ada kata-kata persuasi. Dan dakwah sebaiknya diharapkan, perlu, harus.
Kemudian ada kata-kata teknis, itu ada salakatis, yaitu kata kasar, eufemistis, itu penghalusan, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Ada yang bisa dibantu? Ibu, Ya, kata sambung temporal itu kata sambung temporal itu adalah kata sambung tadi yang sudah dijelaskan tentang berkaitan dengan masalah waktu. Ada lalu, kemudian setelah itu, sejak. Yang presentasi 20 tapi yang itunya temporalnya kalian Yuk, siapa yang mau duluan? Siapa aja yang presentasikan ini? Pencerahannya tadi Perencana bisa kepala sekolah. Yuk, keluarga cepat selesai yuk. Dia presentasi mudah menutup. kelompok siswa sikap berbahasa yang berbeda di sekolah. Sekolah bisa. Waktunya ketika kamu mandi. Yuk, cepat kelompok dulu. Ya, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang giliran kalian melakukan presentasi dari hasil analisis kaidah kebahasaan yang sudah kalian temukan dalam teks yang sudah kalian baca. Kelompok siapa dulu yang akan mempresentasikan? Kelompok Aisyah. Ya, silakan kelompok Aisyah untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Aisyah akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang kaidah kebahasaan dari teks ceramah yang sudah kami lihat. Nama saya Indah Nur Silmi. Dan saya Nida Izzatunisa. Langsung saja kata ganti orang pertama. Topiknya sopan santun berbahasa, penceramah, kepala sekolah, tempat dan waktu sekolah pada saat apel pagi. Yang A, kata ganti orang pertama, yaitu sangat beruntung sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kebanyakan sekolah penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Kata ganti orang pertamanya yaitu saya. Yang selanjutnya ada kata ganti orang kedua atau sapaan. Contoh katanya, saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Kata ganti orang kedua di sini yaitu saudara-saudara. Kata sambung, sebab akibat, yaitu peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada kata sambung temporal. Contoh katanya, saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Kata kerja mental, yaitu kata kerjanya
Contoh katanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Kata kerja mentalnya yaitu prasangka. Yang selanjutnya ada teknis. Kata teknis atau istilah. Contoh katanya, ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan bahasa gaul. Lebih-lebih dengan bahasa asing, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Kata kerja persuasif, yaitu katanya hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan tersebut. Segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Insya Allah ya, presentasinya sudah sangat bagus. Silakan siapa yang akan memberikan komentar kepada kelompok Aisyah. Saya Bu. Menurut saya, dalam presentasinya dari kelompok Aisyah sudah bagus, namun dalam klasifikasi katanya mungkin lebih dipersiapkan agar presentasinya lebih tepat juga dalam menyampaikannya. Tapi Masya Allah dari kelompok Aisyah sudah bagus. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih kepada kelompok Khadijah karena sudah memberikan apresiasi kepada kelompok Aisyah. Ya, silakan kelompok Aisyah untuk kembali ke tempat duduknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Zainab akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks ceramah. Yang pertama, kita akan membahas dari kata ganti orang pertama. Dari teks yang sudah diberikan, kita mendapatkan contoh yakni suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Dalam teks, saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Dan yang ketiga, kata sambung sebab dan akibat. Forum gaulnya berupa komunitas dugem, literatur utamanya koran-koran kuning, jadinya ya gitu deh. Yang selanjutnya, kata sambung temporal. Contoh, saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesialah dengan baik dan benar telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya, sejak SMP atau bahkan sejak mereka SD. Kata-kata teknis, contohnya terasa di terminal kampung rambutan Y. Selanjutnya, kata kerja mental. Dalam contoh, dalam kehidupan masyarakat umum pun kinerja bahasa Indonesia memang menunjukkan kondisi yang semakin tidak menggembirakan. Dan yang terakhir, kata-kata persuasi. Contohnya, hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Oke, sekian hasil dari sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok Zainab karena sudah mempresentasikan hasil dari diskusi atau analisis kaidah kebahasannya. Silakan siapa yang ingin mengomentari dari hasil diskusi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Zainab tadi. Saya Ibu. Ya, silakan dari kelompok Hafsah. Menurut saya, penampilan kelompok Zainab sudah sangat bagus. Kaidah kebahasaan yang dibawakan sudah sangat jelas, sehingga kami dapat memahaminya dengan sangat baik. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fiq. Sudah sangat bagus ya. Silakan kelompok siapa? Zainab untuk kembali ke tempatnya.
Ya, untuk penampilan selanjutnya adalah presentasi dari kelompok Asma. Silakan kelompok Asma. Kami dari kelompok Asma akan mempresentasikan hasil diskusi analisis kebahasaan yang telah kami lakukan. Langsung saja, untuk kaidah kebahasaan teks ceramah terdapat beberapa unsur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama. Tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan terdapat pada kalimat saudara-saudara. Warna biru ini adalah kata sapaan, kata jamak. Nah, yang saya warna merah ini kata ganti orang pertama. Contohnya, saudara-saudara baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang sekitarnya merasa bising. Yang kedua, contoh yang kedua, sangat beruntung sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kebanyakan sekolah penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di depan sekolah. Saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia lah yang dengan baik dan benar telah mereka peroleh sejauh-jauh sebelumnya, sejak SMP atau bahkan sejak mereka SD. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh kekurangan kewibawaan bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri di mata mereka. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya dan lain-lain. berdasarkan temuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa kata ganti pertama tunggal yang digunakan adalah kata saya. Kata sapaan yang menggunakan adalah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang berbahagia. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, topik bahasan dalam teks tersebut adalah tentang kecenderungan masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan topik tersebut adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Contoh kedua, hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, namun sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Contoh yang ketiga, dari komentar-komentarnya, kelompok siswa kedua memiliki sikap kritis terhadap kaidah kebahasaan temannya. Contoh keempat, mereka mengetahui makna kata gua yang benar dalam bahasa Indonesia adalah lubang besar pada kaki burung. Selanjutnya, Contoh yang selanjutnya, dengan makna tersebut, kata gua seharusnya ditunjukkan pada penyebutan nama tempat, seperti gua Selarong, gua Jepang, dan seterusnya, bukan kata ganti orang atau personal. contoh yang keenam, sangat beruntung sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kebanyakan sekolah penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Contoh yang selanjutnya, yang dominan adalah ragam bahasa pasar atau bahasa gaul. Contoh selanjutnya, ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan bahasa gaul. Lebih-lebih dengan bahasa asing, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Contoh selanjutnya, setelah badan bahasa tidak lagi menunjukkan peran aktifnya, bahasa Indonesia menunjukkan perkembangan ironis. Contoh selanjutnya, intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengkaji ragam bahasa baku. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Terdapat pada kalimat kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contoh yang pertama, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangan wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Contoh yang kedua, forum gaulnya berupa komunitas dugem. Literatur utamanya peran-peran kuning, jadinya ya itu deh.
Selanjutnya, kata yang menunjukkan hubungan temporal. Contohnya, saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang sekitarnya merasa bising. Contoh selanjutnya, ia kemudian nyeletuk, "Gua apa? Gua Selarong atau gua Jepang?" Selanjutnya, saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia lah dengan baik dan benar telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya, sejak SMP atau bahkan sejak mereka SD. Contoh selanjutnya, setelah Badan Bahasa tidak lagi menunjukkan peran aktifnya, bahasa Indonesia menunjukkan perkembangan ironis. Yang keempat, kata yang menunjukkan hubungan perbandingan atau pertentangan. Contoh yang pertama, sangat beruntung. Sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, kebanyakan sekolah, penggunaan bahasa pada siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Ragam bahasa Indonesia ragam baku mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa asing, baik itu dalam pergaulan atau ketika mereka sedang masuk dunia kerja. Contoh yang selanjutnya, pejabat tersebut tampaknya merasa dirinya lebih hebat dengan menggunakan kata konten daripada isi atau kata item daripada kata bagian atau hal. Selanjutnya, seorang pengusaha selalu lebih merasa bergaya dengan nama usahanya dengan berlabel Susi Salon daripada Salon Susi, atau pengusaha kue lebih percaya diri dengan tokonya yang bernama Lutfia Cake daripada toko roti Lutfia. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Contoh yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya untuk itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Contoh selanjutnya, saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia lah dengan baik dan benar telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya sejak SMP atau bahkan sejak mereka SD. Yang keenam, menggunakan kata kerja persuasif. Terdapat pada kalimat, hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Contoh selanjutnya, para siswa justru harus menunjukkan kuasa tersendiri dalam hal berbahasa. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok Asma. Silakan bagi yang tadi dari presentasinya, Masya Allah sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat lengkap berikut dengan contoh dan juga penjelasan yang lengkap. Tapi silakan bagi yang ingin menanggapi, memberikan komentar. Saya Bu, menurut pendapat kelompok kami, presentasi yang dilakukan oleh kelompok Asma sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari analisis struktur kaidah kebahasaan yang lengkap dan disertai dengan bukti atau contoh yang konkret. Ya, terima kasih kepada kelompok Asma karena sudah melakukan presentasi dan juga kepada kelompok Mariam karena sudah memberikan apresiasi. Silakan kelompok Asma untuk kembali ke tempatnya. Ya, anak-anak, untuk penampilan selanjutnya adalah penampilan dari kelompok Konsa. Silakan kepada kelompok Konsa untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, terima kasih kepada ibu guru yang sudah memberikan waktu untuk kelompok kami untuk mempresentasikan. Langsung saja, kami dari kelompok Konsa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis kebahasaan yang sudah kami lakukan. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Aulia dan di sebelah saya Tidak Ulhak. Langsung saja untuk kaidah kebahasaan teks ceramah yang telah kami baca terdapat unsur-unsur kebahasaan sebagai berikut. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu ada kata ganti orang yang pertama. Saya akan bacakan. Sangat beruntung, sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, kebanyakan sekolah, penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Lanjutkan. Yang B, ada kata ganti orang kedua, sapaan. Contohnya,
Saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Yang selanjutnya ada kata sambung sebab akibat. Contohnya, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Yang D, ada kata sambung temporal. Contohnya, saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asyik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Untuk yang selanjutnya, dalam teks kebahasaan terdapat kata kerja mental. Contohnya, yang pertama ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Teknis. Ada teknis. Nomor 1, ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka. Ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa asing, baik itu dalam pergaulan ataupun ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Yang persuasif. Contohnya, hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih kepada kelompok Hamsa karena telah mempresentasikan siapa yang akan memberikan apresiasi atau komentar terhadap penampilan kelompok ini. Ya, kepada kelompok Aisyah, silakan untuk memberikan komentarnya. Saya Ibu, komentar untuk kelompok Hamsa sudah cukup bagus, analisis yang dibuat juga sudah sangat lengkap. Penyampaiannya juga terperinci pada penjelasannya sehingga membuat kelompok saya memahami apa yang telah disampaikan oleh kelompok Hamsa. Ya, terima kasih kepada kelompok Aisyah atas komentar yang sudah diberikan. Silakan kelompok Hamsa untuk menutup presentasinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami dan juga bisa menjadi bahan pelajaran untuk menganalisis dan kebahasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum Ibu akhiri, adakah yang ingin bertanya atau yang masih belum paham tentang kaidah kebahasan sebuah teks ceramah? Ya, semuanya sudah jelas. Insya Allah ya, sudah memahami dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Ya, silakan Fathia. Bahwa teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan. Di antaranya menggunakan kata ganti orang pertama dan menggunakan kata ganti orang kedua yaitu jamak sebagai sapaan. Dan juga bisa menggunakan kata-kata teknis atau yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Seperti kata krama, keterampilan berbahasa, dan kata berbahasa. Lalu ada juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, seperti sebab, karena, dengan demikian, dan juga ada juga kata-kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, dan yang terakhir bisa menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaklah, alangkah baiknya, perlu, harus, atau bisa juga ini bermakna kata-kata ajakan. Yang mungkin untuk Ya, terima kasih kepada Fathia karena sudah memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Lalu untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian baca buku paket halaman 96 yaitu tentang mengonstruksi sebuah teks ceramah. Itu ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Silakan sekarang kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan doa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas kesempatannya karena kalau kalian masih tetap semangat belajar meskipun ini jam terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.